Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, adik-adik, selamat bertemu kembali. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang struktur pasar. Struktur pasar ini adalah penjabaran dari konsep pasar yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Nah, sebagai pengingat, struktur pasar atau industri itu kita terbagi menjadi pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Nah, nanti kita akan bahas semuanya. Mungkin ada satu yang agak beda di sini, cuma itu nanti tidak akan membuat perbedaan sehingga kalian bisa mengerti satu persatu. Yang pertama kita lihat adalah pasar persaingan sempurna. Nah, kita lihat definisinya, kita amati dulu, kita baca. Pasar persaingan sempurna ya. Struktur pasar atau industri di mana banyak terdapat penjual dan pembeli. Dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Jadi di sini penjualnya banyak, pembelinya banyak. Baik penjual maupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Nah, ini ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, perusahaan adalah penerima harga atau price taker. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Nah, jadi di pasar persaingan sempurna ini bebas. Dia mudah masuk dan juga mudah keluar. Yang ketiga, menghasilkan barang yang serupa. Terdapat banyak perusahaan di pasar. Ya, karena mudah keluar dan masuk, akhirnya banyak yang masuk di situ. Pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Kita tahu betul apa yang mau kita beli. Setiap produsen bisa mendapatkan informasi pasar. Harga pasar yang berlaku secara cepat dan tepat. Nah, dan yang penting di sini terakhir itu tidak ada campur tangan pemerintah. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi ini pasar ini betul-betul dibentuk oleh para penjual dan pembeli. Tujuan perusahaan kompetitif adalah memaksimalkan keuntungan. Oleh karenanya, untuk memenuhi tujuan tersebut, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Ya. Pertama, biaya produksi yang dikeluarkan dan hasil penjualan dari barang yang dihasilkan. Nah, ini adalah sebagai upaya untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Nah, ini setiap perusahaan adalah price taker, penerima harga. Ini kita bahas dikit-dikit aja ya. Perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga. Harga terbentuk oleh interaksi produsen dan konsumen yang ada di pasar. Seberapa banyak barang yang diproduksi oleh produsen tidak akan dapat mengubah harga yang ditentukan di pasar. Kurva permintaan bersifat elastis sempurna karena produksi perusahaan identik dan hanya sebagian kecil saja dari jumlah yang ada di pasar. Jadi mau nggak mau kita sebagai pedagang, kita sebagai penjual itu menerima harga. Kita tidak bisa menentukan harga gitu loh ya. Nah, ini nanti contohnya akan kita kaitkan dengan dunia peternakan. Contohnya apa? Nah, yang pertama mungkin bisa dilihat adalah harga telur, ya kan? Nah, jadi harga telur ini produsen peternak
itu tidak bisa menentukan harga, tapi ditentukan oleh interaksi di dalam pasar. Pada saat ini harga telur katakanlah naik 27. Kalau ada kita mau buat harga sendiri, misalnya 30.000, ya pasti nggak laku gitu loh. Jadi tetap kita mengikuti harga yang sudah ditentukan oleh pasar. Bagaimana mekanisme pasar menentukan harga? Ya, itu antara keseimbangan supply dan demand, artinya keseimbangan pemenuhan kebutuhan dan permintaan, ya. Jadi itu contohnya harga telur. Jadi perusahaan ya ikut aja harga yang ada di pasar gitu loh. Upaya untuk menaikkan atau menurunkan nggak bisa ditahan karena kondisi pasar saat ini sedang butuh cukup tinggi. Nah, ini mengapa naik tinggi ya? Kadang hal-hal seperti sekarang misalnya liburan, ya, libur tahun baru atau libur Idul Fitri, itu biasanya menaikkan barang-barang konsumsi yang sifatnya sudah stabil ya. Contohnya harga telur itu tadi. Oke, next. Kekuatan pasar persaingan sempurna merupakan bentuk pasar yang ideal. Perusahaan berproduksi pada skala yang efisien dengan harga produk yang paling murah dan outputnya maksimal. Ya, tadi bagaimana menghasilkan output tadi sudah kita lihat ya di depan. Nah, pasar persaingan sempurna ini juga memberikan kemakmuran yang maksimal. Ya, karena harga jual yang termurah. Kenapa bisa jual yang murah? Ya, kemarin kita sudah tengok sedikit bahwa perbedaan harga di pasar persaingan sempurna ini akan mempengaruhi konsumen. Nah, itu jangan lupa sehingga kita akan bersaing dengan produk dan harga. Kemudian yang kedua, jumlah output paling banyak sehingga rasio output per penduduk maksimal. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, masyarakat merasa nyaman dan tidak takut ditipu karena informasinya sempurna. Nah, ini kalau masalah jual beli selama produknya masih sama, oke ya. Itu bukan masalah penipuan, tapi kembali ke akad jual beli. Tapi pada saat kemudian ada yang lebih murah, nah itu yang membuat akhirnya kompetisi akan bersaing dengan baik di situ dalam proses penjualan ya. Ada kelebihan, tentu ada juga kekurangan. Nah, ini pasar persaingan sempurna tidak mendorong adanya inovasi. Nah, jadi kita buat seperti apapun, pasar persaingan sempurna ini inovasi sulit untuk muncul. Nah, kenapa? Ya biasanya pasar persaingan sempurna ini bermain di level-level kebutuhan pokok ya. Seperti 9 sembako, nah itu nggak bisa inovasinya ini. Ada inovasi segmennya akan sudah beda. Nah, misalnya beras. Beras semua sama. Di situ ya yang bermain harga pasar ya. Nah, pada saat kita ingin meningkatkan inovasi, katakanlah kita kemas dengan baik, nah itu akan beda harga, tapi ya itu tadi segmentasi pasarnya ada, tapi harganya yang akan bermain di situ gitu loh. Karena biaya yang kita keluarkan untuk tadi meningkatkan keuntungan akan dibebankan kepada konsumen. Kalau sama-sama beras, satu katakanlah satu dikemas dengan karung, kemudian satu dikemas dengan plastik vakum misalnya, itu adalah inovasi. Tujuannya apa? Daya tahan yang lama. Begitu konsumen suruh menebak ya, saat ini konsumen bisa mengukur kebutuhan kita akan beras itu rutin. Kita bisa beli 10 hari sekali atau sebulan sekali, beras itu belum rusak. Nah, jadi buat apa kita simpan lama-lama? Nah, kadang konsumen berpikir praktis seperti itu.
terhadap misalnya inovasi penyimpanan yang telah dilakukan pada produk beras. Sehingga itu tadi, karena pemikiran yang pragmatis, akhirnya kita lebih cenderung beli beras yang dalam karung aja. Sebulan lagi kita beli, karena kita nggak perlu nyimpan lama-lama. Kemudian menimbulkan biaya sosial. Nah, ini biasalah, social cost itu akan muncul di mana-mana. Dan di pasar persaingan sempurna, ini jadi lebih berat. Membatasi pilihan konsumen. Ya, karena tidak muncul inovasi, sehingga pilihan konsumen ya cuma itu-itu aja gitu loh. Tidak banyak pilihannya. Ya. Biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Ya. Karena memang rata-rata tidak ada inovasi ya, sehingga banyak yang merasa nanti biayanya merasa tinggi. Contohnya ya di barang-barang sembako atau sayur mayur itu high cost itu. Sehingga pada saat si pedagang tidak bisa menghabiskan dagangannya pada hari itu artinya apa? Ya, kerugian yang ada di depan mata. Nah, sehingga memang biaya dalam pasar persaingan sempurna itu bisa jadi lebih tinggi. Kemudian distribusi pendapatan tidak terlalu merata. Ya, ini salah satu keburukan atau kelemahan pasar persaingan sempurna. Jadi di mana pedagang atau perusahaan itu bisa jadi laris sekali, sementara yang lain tidak, hanya karena masalah harga yang bersaing sempurna. Nah, itu tadi. Sehingga di sini memang pendapatan tidak terlalu merata. Nah, ini 5 poin ini yang menjadi kelemahan pada pasar persaingan sempurna. Kemudian kita lanjut dengan pasar monopoli. Pasar monopoli adalah satu bentuk pasar di mana dalam satu industri, dalam satu pasar, hanya terdapat sebuah perusahaan dan produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna atau pengganti yang sama persis. Ini karakteristik pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu penjual, ya, satu penjual. Produk yang dijual tidak ada penggantinya, no substitusi. Jadi nggak ada penggantinya, dia betul-betul penguasa tunggal. Hambatan untuk masuk pasar sangat kuat. Ya, ini biasanya karena untuk masuk segmen tersebut butuh modal dan infrastruktur yang banyak. Dapat menguasai penentuan harga. Promosi iklan kurang diperlukan. Ya, kalau monopoli ya begitu, ya. Dampaknya nggak usah promosi aja, semua sudah butuh. Penentuan harga ya sudah sama gitu loh. Kemarin ini contoh di kita apa? Perusahaan listrik negara. Nah, kalau kita lihat dari poin pertama, ada satu penjual ya. Sudah, itulah PLN. Kemudian produk yang dijual tidak ada penggantinya. Ya, saat ini listrik belum ada perusahaan yang bisa mensubstitusinya. Ya, kalau kita mati lampu ya paling hanya lilin atau petromak, tapi itu tidak sanggup untuk menggantikan listrik. Ya, hambatan untuk masuk pasar sangat kuat. Ini tadi hambatannya apa ya? Termasuk modal dan infrastruktur ini. Ya, modal besar juga belum cukup karena untuk membangun infrastruktur pasar PLN itu kita luar biasa. Apa contohnya? Infrastruktur yang diperlukan. Ya, jaringan kabel. Nah, siapa yang bisa untuk bersaing dengan PLN untuk memasuki atau membuat infrastruktur jaringan kabel yang sudah ada? Nah, itu jadi untuk masuk ke pasar monopoli itu sangat susah. Ya, di samping kita pembangkitnya harus ada, nah jaringan pun harus ada. Nah, ini yang menghambat yang lain untuk masuk ke sana.
Yang selanjutnya keempat, dapat menguasai penentuan harga. Ya udah, tarif PLN kan ya yang menentukan PLN sendiri. Kita bisa apa? Paling kita cuma bisa teriak-teriak harga listrik mahal, harga listrik mahal. Tapi ya tetap aja kita yang membutuhkan. Sehingga ya cuma ngomong aja kita nggak didengerin misalnya ya. Tetap aja kalau PLN mau naik ya naik gitu aja. Toh kita kan tetap bayar juga gitu loh kebutuhan itu. Dan terakhir iklan. Ya nggak perlu iklan, orang sudah dicari kan. Nah itulah kelebihan atau karakteristik pasar monopoli. Dengan satu contoh sudah bisa menggambarkan bagaimana pasar monopoli itu ya. Nah ini penyebab terjadinya monopoli. Nah, adanya penguasaan satu sumber daya. Ya listrik tadi ya. Adanya penguasaan teknik produksi tertentu. Menghasilkan listrik yang punya ya cuma PLN, ya kan? Adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu. Nah, ini terkait produk-produk lain bisa gitu loh ya. Pemberian pemerintah. Nah, ini bisa jadi PLN salah satunya ya penugasan dari pemerintah. Biaya produksi lebih efisien dibanding produsen lainnya. Nah, ini kalau monopoli itu memang terjadi dua, ada monopoli alamiah. Tapi kalau kita lihat dari PLN ini nggak masuk di yang sebab ini ya. Nah, di sini kita jelaskan terkait dengan monopoli alamiah. Sebuah perusahaan yang menjadi monopolis bukan karena undang-undang atau perlindungan atau pemberian dari negara, tapi karena berusaha dengan sangat efisien sehingga biaya marginalnya di bawah biaya rata. Semakin banyak output akan semakin efisien. Penyebab efisiensi adalah pemanfaatan teknologi, perbaikan manajemen, atau memiliki sumber daya manusia yang unggul. Nah ini kalau dilihat kalian harus bisa menyebutkan ya, nanti di tugas tolong disebutkan contoh perusahaan monopoli alamiah ya. Selanjutnya ini diskriminasi harga. Kebijakan diskriminasi harga adalah kebijakan menjual output yang sama dengan harga yang berbeda-beda. Nah, ini yang sering praktek ini adalah Jepang ya. Jual mobil sama-sama Toyota itu harganya beda-beda. Pada saat dia mengekspor ke India, ke Thailand, ke Indonesia, itu harganya beda-beda. Padahal harga itu sebaiknya kan sama, tapi faktanya ada diskriminasi harga. Nah, ini Jepang sering melakukan ini, ya. Tujuannya adalah menambah perolehan laba melalui eksploitasi surplus konsumen. Nah, ini ya diskriminasi harga tidak lain tidak bukan tujuannya ya menambah keuntungan. Nah, sama ya. Ini ada contoh itu harga PLN dan PAM, tapi saya lebih cenderung menyebutkan yang kita tadi. Untungnya supaya banyak, itu tadi diskriminasi harga. Kadang kita juga jual misalnya jual ayam. Nah, ini ke teman. Ada yang ngelihat konsumennya, oh dia kelihatannya orang kurang, udah kita jual harga biasa, ambil untung 1.000 aja misalnya. Kita lihat lagi konsumennya lagi ada, oh kelihatannya agak mampu, kita bisa tambah keuntungan kita jadi 1.500. Nah itu kondisi seperti ini juga terjadi gitu loh. Sudah ada teorinya bahwa muncul diskriminasi harga. Nah, salah benar ya, itu salah satu upaya untuk meningkatkan keuntungan oleh
penjual. Syarat-syarat diskriminasi harga itu barang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sifat barang memungkinkan dilakukan praktek diskriminasi harga. Sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar itu berbeda. Biaya untuk menjalankan diskriminasi lebih rendah dari keuntungannya. Nah, ini produsen ini yang sebenarnya sering ya. Produsen dapat mengeksploitasi beberapa sikap tidak rasional konsumen, ya kan? Nah, ini diskriminasi harga di sini. Poin yang 1, 2, 3, 4 itu agak susah prakteknya untuk dijelaskan. Tapi untuk yang kelima itu sangat mudah. Ya. Contohnya apa? Kalau di kita, di dunia peternakan. Bapak kasih contoh, itu misalnya harga ayam Bangkok. Atau harga ayam pelung. Itu harga nggak punya standar. Sehingga si penjual itu melihat konsumennya seperti apa. Ada yang lihat konsumennya mau beli ayam tadi ya, seneng betul ya sudah, harganya nggak keru-keruan gitu loh. Ini ayam pelung karena ngoceh apa berkokoknya itu sudah bagus ya, panjang, ada konsumen yang seneng, yang jual santai aja. Ini berapa ayam pelung harganya? 2 juta. Misalnya seperti itu. Wah, bagi kita mungkin harga itu tidak rasional gitu, tapi bagi konsumen yang seneng ya bisa jadi 2 juta itu dibayar aja gitu loh. Nah, kalau sekarang yang lagi ngetren apa ini? Di ibu-ibu ini. Iya, harga kembang, bunga, ya. Orang bunga keladi yang nggak ada harganya sekarang jadi ada harganya. Nah, itu kan jadi salah satu contoh bagaimana produsen dapat mengeksploitasi beberapa sikap tidak rasional konsumen. Nah, karena yaitu tadi, senang, hobi. Hobi itu nggak ada nilainya. Nah, disitulah ada diskriminasi harga. Bisa jadi besok orang datang lagi. Kemarin saya jual 2 juta laku ayam pelung ini. Ada lagi yang datang, saya tawarin lagi 3 juta. Masih laku. Ya udah terus begitu. Padahal barangnya sama-sama saja. Nah, itu contoh bagaimana diskriminasi harga dapat terjadi. Dan biasanya itu bermain di poin 5 ya. Kemudian ini social cost dari monopoli. Praktek monopoli akan menimbulkan kerugian masyarakat. Nah, biaya sosial ya. Yaitu yang pertama, hilang atau berkurangnya tingkat kesejahteraan konsumen. Karena pada saat keseimbangan monopoli menjual produk lebih sedikit daripada jika bersaing dengan sempurna. Nah, ini ya. Kalau tiba-tiba PLN hanya mampu memenuhi kebutuhan listrik separuh, itu yang separuh lagi mau dikemanakan? Ya, itu yang dimaksud akhirnya tingkat kesejahteraannya berkurang. Nah, kalau kita sudah biasa dengan listrik, tiba-tiba tidak dengan listrik, tidak tersedia listrik ya, kalianlah coba seminggu atau jangan seminggu lah, 1 hari tanpa listrik, mungkin sekarang sudah nggak bisa ya. Nah, itu jadi merasa bahwa kalau nggak ada listrik kita itu seperti kembali ke zaman dahulu kala, yang rasanya serba terbatas, walaupun itu tentu saja hanya perasaan ya, tapi ternyata juga dari sisi yang lain juga dialami bahwa pada saat tidak ada listrik itu tingkat kesejahteraan kita menjadi menurun. Kemudian yang kedua, memburuknya kondisi makroekonomi nasional. Terjadi karena monopoli akan berproduksi cenderung lebih sedikit daripada persaingan sempurna, sehingga potensial menimbulkan pengangguran. Nah, ini memang sengaja dibuat gitu loh.
bahwa monopoli itu cenderung produksinya lebih sedikit, biar orang betul-betul merasa butuh, dibuat ketergantungan, karena dia satu-satunya penjual di bidang itu, ya. Lebih jauh itu memburuk kondisi perekonomian internasional jika monopoli terjadi mendapat keistimewaan dari pemerintah, padahal struktur biayanya tinggi. Perusahaan asing yang lebih efisien tidak bisa masuk karena terbentur peraturan. Nah, ini juga terjadi gitu loh. Tapi mungkin kajian kita nggak sampai konteks internasional ya. Tapi kita bisa melihat bahwa ternyata di kita juga terjadi perusahaan-perusahaan asing itu tidak bisa masuk karena terbentur peraturan. Ada pembedanya. Mungkin kalau kita ini masalah nasionalisme ya. Kalau kajian ini lari ke PKN, itu kebijakan pemerintah dibuat untuk melindungi negara kita dari ekspansi perusahaan asing. Tapi di sini juga harus dituntut bahwa perusahaan dalam negeri harus bersikap rasional sehingga bisa memproduksi barang yang efisien, harganya terjangkau oleh masyarakat. Nah, ya alhamdulillah saat ini PLN tetap masih bisa memproduksi listrik dengan biaya yang dapat dijangkau. Nah, di sini pemerintah juga melindungi kepentingan nasional dan juga melindungi kepentingan rakyatnya. Kemudian ini ada pengaturan monopoli. Ada pengaturan harga. Nah, ini pemerintah yang menetapkan harga tertinggi. Tidak boleh dilanggar oleh perusahaan. Ada pajak. Nah, pajak itu juga akhirnya bebannya juga ke konsumen. Tapi ini adalah salah satu aturan yang harus ditetapkan. Kemudian ada juga subsidi. Nah, pemerintah ikut menanggung sebagian harga barang produksi monopolis jika dianggap vital. Nah, seperti PLN, ini akhirnya pemerintah ikut semua di sini. Karena salah satunya dianggap bahwa listrik merupakan produk vital bagi masyarakat. Sehingga pemerintah menetapkan harga, kemudian menentukan pajak, dan juga disubsidi. Tujuannya agar masyarakat dan PLN itu dapat berjalan dua-duanya gitu loh. Sebab kalau tidak dibegitukan, salah satu akan bisa dirugikan. Sehingga dalam konteks monopoli PLN itu pemerintah bermain dengan sangat baik, ya. Aspek positif monopoli. Nah, kita masih contoh PLN aja tadi ya. Memacu pertumbuhan ekonomi. Karena monopoli mendapatkan laba supernormal sehingga inovatif dan efisien. Dengan input yang sama dapat dihasilkan output yang lebih banyak. Pengadaan barang publik. Hanya perusahaan besar yang sanggup menyediakan barang publik. Untuk menjadi besar, perusahaan tersebut diberi hak monopoli. Contoh jelas ya, PLN ini emang betul-betul perusahaan monopoli lah di kita ya. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diskriminasi harga. Masyarakat berpenghasilan rendah bisa memperoleh produk dengan harga yang lebih murah. Ini ternyata ada juga ini diskriminasi harga di PLN. Nah, dari harga apa? Biaya beban ya. Biaya beban PLN 1.300, 2.200 watt ya, 4.400, 6.000 watt. Nah, itu beda-beda ya. Listrik yang dikonsumsi kita rumah tangga itu hanya kisaran 1.300. Kalau rumahnya udah besar itu biasanya 2.200. Nah, itu ternyata bebannya beda. Ada juga yang kecil yang lama-lama itu 450 dan 900, tapi sekarang sudah tidak disediakan lagi. Nah, itu beda.
antara 900 dengan 1300 itu biaya bebannya sudah beda. Biaya per kilowattnya juga beda. Nah, itu ada salah satu contoh diskriminasi harga yang dilakukan. Nah, sementara kalau rumahnya besar, listriknya 2200 atau 4400, itu juga beda harganya, harga biaya beban. Nah, coba kalau kalian tidak percaya, amati tagihan PLN yang ada di kalian gitu loh. Jadi biar kalian tahu ya. Ini contoh lagi, kalian cari tagihan listrik yang berbeda ya, jangan yang ini. Silahkan bandingkan. Nah, ini tugas kedua ya. Tagihan listrik rumah tangga yang jumlah wattnya berbeda. Bisa 900 dengan 1300, bisa 1300 dengan 2200, atau yang lainnya ya. Di foto, di scanner, nanti kelihatan besar perbandingannya. Oke, itu hanya supaya kalian tahu bahwa di produk yang sama pun terjadi diskriminasi harga. Baik, selanjutnya adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu struktur pasar atau industri yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan, dan setiap perusahaan memiliki kemampuan mempengaruhi harga. Kalau tadi monopoli hanya satu, kalau oligo itu terdapat beberapa perusahaan, tapi beberapanya ini juga sangat sedikit. Karakteristik: terdapat sedikit penjual, terdapat sedikit rintangan. Keputusan harga diambil oleh satu perusahaan. Ya, harus dipertimbangkan oleh perusahaan yang lain dalam industri tersebut. Produk mempunyai ukuran standar. Terdapat kompetisi non-harga. Ini kompetisinya tidak di harga tapi di iklan. Ini kalau di pasar oligopoli. Faktor penyebab terbentuknya oligopoli, efisiensi skala besar. Hanya perusahaan yang berskala besar yang dapat mencapai efisiensi. Sehingga dalam industri hanya terdapat sejumlah kecil perusahaan. Ini contohnya semen dan mobil. Nah, ini contoh aja satu ya. Kemudian kompleksitas manajemen. Nah, keunggulan perusahaan bukan hanya menetapkan harga dan output, tapi juga ketepatan memprediksi relasi jangka panjang. Dan inilah yang membuat manajemen tersebut semakin kompleks. Hambatan masuk industri, perusahaan yang lama telah menikmati skala ekonomis. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan itu sudah skala ekonomis. Terjadi perbedaan biaya produksi. Nah, ini dari sisi pengalaman, keterampilan, dan lain-lain. Teknis ya ini masalahnya. Karakteristik produk perusahaan lama lebih baik, ya, lebih terkenal, lebih canggih, dan produknya lebih beragam. Jenis oligopoli. Ada dua, oligopoli dengan kerjasama, yaitu apabila perusahaan yang ada dalam industri bersepakat untuk melakukan kerjasama. Misalnya dalam hal penentuan harga maupun jumlah produksi. Kemudian oligopoli tanpa kerjasama. Ya, ini tidak melakukan kesepakatan atau kerjasama. Nah, sebentar. Nah, contoh di oligopoli ya, ini sebenarnya yang menyebabkan terjadinya kartelisasi. Ya. Nah, contohnya perusahaan telekomunikasi. Nah, di Indonesia mungkin hanya ada beberapa yang eksis ya. Karena untuk masuk ke sana itu juga berat. Yang pertama ada Telkomsel, contoh XL, XL Komindo ya, produknya XL ya. Kemudian Indosat dengan produk yang lain-lain. Nah, itu kita lihat, kalau kita lihat kembali ke sini ya,
perusahaan skala besar ya. Sekarang 3 itulah perusahaan yang memiliki skala besar. Banyak perusahaan mau masuk gitu loh. Tapi nyatanya atau faktanya itu karena terjadi perbedaan biaya produksi sehingga jadi agak susah masuk, walaupun silahkan tidak dihalangi. Nah, tapi misalnya ada beberapa perusahaan yang mau masuk, misalnya apa? Tri atau apa perusahaan-perusahaan baru itu ya, Bapak kurang paham, tapi kalau lihat di iklannya ada beberapa contoh ya. Kenapa? Yaitu tadi, yang lama sudah dalam tahap menikmati ya skala ekonomis, sementara perusahaan yang baru dalam tahapan ekspansi. Nah, sehingga biayanya memang dibutuhkan cukup banyak oleh perusahaan baru untuk masuk pasar ini gitu loh. Dilarang? Nggak dilarang. Silahkan bersaing, tapi akhirnya ya seperti ini. Nah, ini yang kadang akhirnya lebih lanjut itu menyebabkan kartelisasi ya. Kartelisasi itu terjadi di pasar oligopoli pada saat yang ini, poin 1 terjadi. Oligopoli dengan kerjasama. Jadi perusahaan-perusahaan yang besar tadi misalnya ya, itu sudah berunding satu meja. Ayo kita tentukan harga dan jumlahnya, sehingga mereka itu akan tetap eksis di dunia telekomunikasi. Yang baru mau masuk ini akhirnya akan kalah. Nah, ini tadi itu kartelisasi ya. Nah, jadi terjadinya kartelisasi karena adanya oligopoli dengan kerjasama. Dampaknya bagaimana? Ya, dampaknya akhirnya di Indonesia ya, contohnya hanya mereka-mereka lah yang menguasai industri telekomunikasi. Yang lain susah untuk masuk karena mereka udah membatasi dengan harga maupun jumlah produksi. Nah, itu bahayanya ya. Oke, kita lanjutkan dengan pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar dengan beberapa penjual yang menawarkan produk barang yang serupa, namun berbeda di beberapa aspek. Asumsi pasar persaingan monopolistik itu, produk dari setiap penjual agak berbeda, ada diferensiasi produk, sehingga konsumen dapat lebih menyukai satu produk dari produk yang lainnya. Terdapat informasi yang sempurna tentang harga dan kuantitas. Terdapat banyak pembeli dan keputusan penjual tidak mempengaruhi penjual yang lain. Mudah bagi perusahaan untuk keluar masuk. Perusahaan akan memaksimalkan laba dan konsumen akan memaksimalkan kepuasan. Tidak ada biaya atau manfaat eksternal. Persaingan promosi sangat ketat. Nah, contohnya apa ini diferensiasi produk? Yang sering kita gunakan sehari-hari aja. Nah, coba, ada yang bisa bantu jawab nggak? Kalau tidak ada, kalian renungkan jawaban Bapak. Apakah kalian semua menggunakan pasta gigi yang sama? Ya, pasta gigi, odol. Nah, Bapak yakin tidak? Nah, ini kita coba tidak pakai merek lah. Ya, jangan main merek. Bapak yakin kalian pasti beda-beda. Ada yang pakai merek A, merek B, dan merek C. Nah, ada diferensi produk di situ gitu loh. Tapi secara prinsip ternyata produk itu sama. Sama-sama pasta gigi. Nah, itu. Di samping pasta giginya kemudian ada juga diferensiasinya. Di mana? Ya, kelebihan-kelebihan ditonjolkan dari masing-masing produk. Ada yang rasa mint, ada yang rasa apalagi lah, misalnya seperti itu. Tapi tetap satu bahwa di situ adalah pasta gigi. Oh Pak, itu kan ada perbedaan Pak. Ya sudah, kita cari contoh yang lain kalau masih ada yang kurang pas. Contoh lain apa? Ya tidak di pasta giginya tapi di sikat giginya. Nah, coba sekarang sikat gigi. Sikat gigi sama namanya, tapi produknya beda-beda.
produsennya juga beda-beda. Nah, ya kan? Tapi itu hanya diferensiasi produk, hanya perbedaan sedikit. Nah, jadi itu contoh bahwa ternyata di pasar monopolistik ya seperti itu. Yang lainnya banyak ya, sabun juga. Jadi kebutuhan-kebutuhan pokok itu akan seperti itu. Karakteristik pasar monopolistik. Produsennya banyak. Produknya beraneka ragam. Iklan jadi sangat penting. Hambatan untuk masuk industri atau masuk pasar itu kecil. Jadi di sini bebas. Siapa yang punya produk, siapa yang punya ini, silahkan masuk. Ternyata keberhasilan di pasar ini sangat ditentukan oleh iklan. Nah, itu tadi. Sehingga dalam konteks marketing modern, ya, barang-barang seperti itu, karena iklan jadi sangat penting, itu akhirnya iklan itu dimasukkan dalam beban biaya. Sehingga kadang harganya dengan iklan itu memang jadi lebih mahal. Tapi kembali, yang namanya kita upaya untuk mempengaruhi konsumen ya kita perlukan. Ini nanti dibaca ya, perbedaan antara pasar monopolistik dengan beberapa pasar lainnya. Nanti Bapak rubah ini biar bisa dibaca. Tapi di materi yang bisa di-download ini hanya hitam dan putih. Kemudian kelebihan pasar monopolistik. Perusahaan terdorong untuk selalu berinovasi. Nah, ini menguntungkan karena mutunya akan semakin baik. Pelayanan terhadap masyarakat akan semakin baik untuk meningkatkan image perusahaan di mata masyarakat. Nah, ini kelebihan pasar monopolistik. Kekurangannya, nah ini biaya promosi mahal. Sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya ya lebih dibanding yang lainnya. Harga pada pasar persaingan monopolistik berada di tingkat yang tinggi, yaitu tadi. Karena sudah nambah biaya promosi itu, mau nggak mau pada akhirnya biaya promosi itulah yang dibebankan juga kepada konsumen dari harga yang ditawarkan. Kenapa? Ya pasti kalau barang-barang yang promosi itu harganya lebih tinggi. Bahasa anak-anak sekarang itu anak-anak muda ya buat bayar artisnya aja udah mahal kan begitu. Dan itu dibebankan di harga barang. Nah, itu kira-kira